Jadi ada permainan namanya Dewa Poker. Lo masuk, lo browsing websitenya dewapokerbos.com. Nah, dari situ lo bisa ngasilin duit banyak banget, Beb. Emang ada ya hari gini main game bisa ngasilin banyak duit? Udah kayak gini ya. Sekarang lo masuk websitenya, coba lo handphone lo mana? Oke. Tuh, gue dapet kan? 20 juta langsung. Coba. Nah, buat kalian semua pada pengen party kan, tapi nggak punya duit. Nah, langsung aja kunjungin websitenya dewapokerbos.com. Bener banget, main di Dewa Poker kalian bakal ngasilin banyak banget uang. Yuk langsung aja mainin Dewa Poker sekarang juga. Nah, jadi guys ya, seperti ini bagian dari sejarah awal pembangunan sirkuit Mandalika. Di sini merupakan trek lurus ya. Jadi teman-teman masih ingat di sebelah kiri untuk area pedok dan sebelah kanan ini zona tengahnya. Dan ya kalau kita perhatikan di sini belum begitu nampak jelas ya yang mana bagian dari track lane-nya maupun service road yang ada di kiri maupun pit lane yang di sebelah kiri. Di depan ini merupakan tikungan yang pertama ya, berbelok kanan. Masih belum terlihat di sini untuk penanaman dari bunga bougainville atau bunga kertas atau progres pembangunan untuk observation deck di bagian pojok kiri. Oke, kita coba berbelok kanan di sini atau manuver ke arah kanan melihat dari tikungan pertama menuju tikungan yang kedua. Nah, di sini juga belum terbentuk ya untuk service road sebelah kiri maupun track lane maupun run off gravel yang ada di sebelah kirinya. Dan di bawah sini merupakan run off aspal pada tikungan yang pertama, yang mana sekarang masih belum dilakukan pengecatan. Mungkin teman-teman yang bertanya kenapa belum dilakukan pengecatan, dan itu memang sengaja akan dikosongin bagian pengecatan pada run off aspal di tikungan pertama, menunggu mungkin ada sponsor yang tertarik untuk melakukan pembuatan logo di sana. Dan ya, untuk Bukit Pink Hill juga belum mulai digarap waktu itu. Jadi pengambilan visual ini saya lakukan di tahun 2020, persisnya di awal bulan Desember 2020 lalu. Dan terlihat di sisi depan sini ya untuk tikungan yang kedua ya menuju ke arah tikungan yang ketiga, dan di depan merupakan tikungan yang kelima menuju keempat menuju kelima masih seperti ini. Nah, sekilas lahan yang masih sempat trending dulu ya, kapan itu kok nggak ada tikungan kedua menuju tiga, keempat, kelima gitu. Nah, sempat kita ya melihat bagaimana proses atau progres dari relokasi warga atau proses ganti untungnya warga dulu. Nah, inilah tikungan yang kelima teman-teman menuju tikungan yang keenam ya, walaupun belum kebentuk sekali untuk bagian dari trek. Nah, sekilas kalau kita amati dari sejarah pembangunan sirkuit Mandalika ini ya, sepertinya untuk pembebasan lahan sangat-sangat diprioritaskan, telah dilakukan pada bagian mana yang akan dilalui trek, baik itu untuk service road, track lane, run of gravel, run of grass, dan juga jalur-jalur yang mana nantinya akan menjadi drainase permukaan, baik itu di sebelah kiri maupun di sebelah kanan dari trek di sini. Nah, itulah yang kita perhatikan untuk dilakukan relokasi paling prioritas atau ganti untung. Nah, disinilah tikungan yang ketujuh ya, akan bermanuver ke arah kanan. Kemudian untuk tunnel 2 di depan sini lokasinya. Jadi saat pengambilan visual ini punya jarak dengan mulai proses pembuatan tunnel sendiri. Nah, untuk tunnel teman-teman masih ingat itu mulai dikerjakan pada bulan Juni atau enggak bulan Juli di tahun 2020 lalu. Ya, kita menuju ke tikungan yang ke-9 di bawah sini, dan di depan sana merupakan tikungan yang ke-10. Namun belum terbentuk juga karena dulu masih ada pengerukan bukit ya yang lumayan lebar. Di sini kita bilang hampir selebar dari trek, dari sisi kiri trek maupun sisi sampai ke sisi kanan trek.
Ya, jadi bentangan sisi bukit yang ada di depan frame di sini ini merupakan bentangan yang menghalangi garis dari sisi service root sebelah kiri sampai ke sisi service root sebelah kanan. Nah, untuk masalah progres di sini memang sangat-sangat lama pengerjaannya, itu pengerukan batu-batuan dari bukit ini ya. Dan ternyata walaupun sempat kita menilai sulit atau akan makan waktu, ternyata titik itulah yang pertama kali dilakukan pengaspalan, bahkan dilakukan pengerasan. Dan ya, untuk aspal pertama pun sudah kita lihat proses sampai di aspal yang ketiga itu dilakukan pertama kali di bagian di tikungan 10 barusan. Nah, kita manuver di tikungan ke-12 menuju 13. Bahkan di sini untuk service root sebelah kiri maupun area trimmer sebelah kiri belum dibentuk saat itu. Nah, disinilah titik lokasi tikungan ke-13 persis di jalur sungai ini, dan sempat dilakukan perubahan atau pembongkaran pada jembatan yang barusan, dan tikungan ke-14 ada di bawah tiang pemancar ini. Nah, jadi saat visual yang ini kita ambil, ini progres dari sirkuit Mandalika baru sekitar 3 bulan yang lalu ya. Nah, 3 bulan yang lalu itu masih penebangan pohon, kemudian relokasi beberapa rumah-rumah warga yang dikatakan akan menjadi lintasan atau akan dilalui oleh trek, sehingga itu yang diprioritaskan waktu itu. Dan ini tikungan yang ke-15 menuju ke kanan, tikungan yang ke-16, dan pengerjaan pengerasan atau pemadatan pada galian badan jalan di sini sempat tertunda karena harus dilakukan pengeboran, bore file, dan pengecoran yang lumayan lama. Pengerjaan di sini hampir sedalam 15 sampai 16 meter dilakukan pengecoran untuk kekuatannya. Nah, area hijau sebelah kiri ya, di pojok ini jalur masuk ke pit lane dan merupakan area race control, bangunan PLN, dan bentangan di sisi kiri menuju ke depan sana untuk area pedok sendiri. Jadi masih sejumlah warga ya, satu pun belum ada yang direlokasi saat itu di awal Desember 2020 itu. Ya, jadi kalau kita melihat pada visual yang ada di video ini ya, ini sepertinya nggak akan nyangka ya kita akan bisa menyukseskan acara dari Asia Talent Cup dan juga acara dari World Superbike atau WSBK di 2021 ini. Ya, sampai menuai komen yang banyak sekali, komentar, kritik, maupun ya ada rasa pesimis yang benar-benar sempat tebal sekali ya, rasa pesimis kita semua apakah bisa sukses untuk menggelar WSBK maupun Asia Talent Cup. Namun saat itu yang paling kita gaungin ya, yang sempat gembor sekali beritanya waktu itu, MotoGP di Oktober 2021. Nah, sedangkan inilah pemandangan di Desember 2020. Oke, kita memang pesimis waktu itu, dan ya beberapa dari teman-teman juga sangat-sangat realistis juga melihat ke arah progres maupun bagaimana mobilisasi alat-alat berat yang terpantau tidak begitu ramai, tidak begitu sibuk. Oke, karena itu awal-awal dari pandemi di Indonesia masuk ya, di awal 2020 itu. Ya, mungkin saja kalau tidak ada pandemi waktu itu, maka progres dari pengerjaan bisa dipercepat, lalu mobilisasi semua alat-alat berat yang mana kedatangannya itu dari luar Lombok, dan tentunya para pekerja yang banyak dari luar Lombok, termasuk material-material impor dari luar negeri juga.